Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurusna Rizky Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas B angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan semua topik pada semester 1 mata kuliah profesi kependidikan guna memenuhi ujian akhir semester 1 dari saya. Baik, untuk itu selamat menyaksikan video penjelasan saya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang profesi, syarat-syarat profesi kependidikan, dan landasan profesi kependidikan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan, keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok utama, yaitu keahlian dan pengetahuan. Dalam artian lain, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Adapun profesional, yang dimaksud di profesional yaitu menunjukkan pada dua hal. Yang pertama yaitu orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Yang kedua yaitu penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraksikan dengan non-profesional. Yang kedua itu profesionalisme, yang mana menunjukkan kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk mengingatkan kemampuan profesionalnya dan terus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai. Nah, adapun syarat-syarat suatu profesi kependidikan yang pertama yaitu melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam, bukan hanya sekedar latihan. Yang keempat yaitu memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang ke-8 yaitu menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik atau pekerjaan disebut suatu profesi, maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan untuk landasan profesi kependidikan, seperti yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang dimana menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rinciannya yaitu tentang dalam penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1949 ini, yang dimana menyatakan bahwa pembangunan nasional termasuk dalam bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain yaitu pendirian manusia Pancasila sebagai manusia pembangun yang tinggi kualitasnya dan dapat mampu mandiri. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tentang standar kompetensi profesi kependidikan. Kompetensi secara etimologi berarti kecakapan atau kemampuan, sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi profesional ialah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh guru, mencakup guru mampu untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Guru
harus mampu untuk menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru juga harus mampu untuk mengembangkan materi pelajaran secara kreatif, di mana juga guru harus mampu mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan. Dan guru juga mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1, di mana menyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang strategi pengembangan profesi kependidikan. Guru merupakan suatu kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan guru di sini berada pada posisi yang sangat strategis bagi seluruh upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas murid dan sekolah. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam sebuah sistem persekolahan akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai oleh adanya guru yang profesional. Maka keberhasilan pendidikan pada siswa di sekolah tentu saja sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai faktor kunci terhadap seluruh upaya yang dilakukan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan tersebut. Menurut Usman pada tahun 1992, dari sinilah tuntutan akan perlunya profesional dalam bekerja sangat dibutuhkan, yang dimana ada pun ciri-ciri pokok pekerjaan profesional, yaitu yang pertama bahwa pekerjaan harus dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal. Yang kedua, mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ketiga, adanya organisasi profesi. Keempat, mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tanggung jawab profesi tersebut. Dengan demikian, bahwa strategi pengembangan profesional tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru menjadi sangat urgen untuk dilakukan dalam penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena dengan adanya pengembangan profesionalisme guru akan memberikan kontribusinya yang berarti bagi upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional. Pada pembahasan keempat, kita akan membahas yaitu tentang rasional tantangan profesionalitas. Pada abad 21 sekarang, yang merupakan abad yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, yang termaksud keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, bahwa kunci keberhasilan sebuah bangsa agar dapat menjadi masyarakat dunia adalah keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu kita kuasai oleh sumber daya manusianya. Pendidikan di abad 21 ini merupakan model pendidikan yang di dalamnya menginterpretasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengetahuan teknologi. Literasi menjadi bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran, karena peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi secara maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Pembelajaran akan meletakkan dasar dan kompetensinya, mengukur kompetensi dengan urutan dari large menuju hard. Proses pembelajaran akan dimulai dari hal yang mudah menuju hal yang lebih sulit. Dengan evaluasi large akan menjadi tangga bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi menuju seseorang yang memiliki pola pikir kritis.
Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik akan memperkuat karakter diri, bertanggung jawab, bekerja keras, jujur dalam menjalani kehidupannya. Seorang peserta didik yang mengalami proses pembelajaran dengan melaksanakan aktivitas literasi, pembelajaran, dan pendidik memberikan penguatan karakter dalam proses pembelajaran dengan urutan dari yang saya sebutkan sebelumnya bahwa loss menuju kompetensi host, maka akan menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan kompetensi. Baik, pada pembahasan kelima kita akan membahas yaitu tentang jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada bab 1 pasal 1 ayat 5, yang dimana menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pada ayat 6 dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, guru pamong, mediaswar, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan yang lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Keberadaan guru bagi suatu bangsa sangatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah perlintasan zaman. Dengan teknologi yang kian semakin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Guru memiliki tugas baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompok ada 3 jenis tugas guru, yaitu yang pertama tugas dalam bidang profesi, yang kedua tugas guru dalam kemanusiaan, yang ketiga dalam kemasyarakatan. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadi dirinya sebagai orang tua. Yang kedua, dia harus mampu untuk menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswa-siswanya. Tugas yang ketiga yaitu pada bidang kemasyarakatan, masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Sehingga tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Guru sebagai motivator melalui proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menemukan potensi belajar pada siswanya. Baik, topik yang keenam kita akan membahas tentang etika profesi kependidikan. Kata etik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti watak. Sedangkan kata etik sering digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode, sehingga muncul apa yang disebut dengan kode etik. Sedangkan pendidik merupakan orang yang mendidik atau melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan bidang mendidik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Martinus Jean Le Fillette
yaitu kegiatan pendidikan merupakan upaya agar dapat membantu para peserta didik dalam mengerjakan tugas dalam kehidupan secara bertanggung jawab, mandiri, dan membangun peserta didik supaya lebih dewasa. Apa saja ya etika profesi kependidikan? Etika profesi pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama ada guru berbakti memberikan bimbingan bagi peserta didik agar kelak menjadi warga negara Indonesia seutuhnya yang memiliki jiwa Pancasila. Yang kedua yaitu guru mempunyai dan menjalankan kejujuran profesional. Ketiga, guru berupaya mempunyai informasi tentang peserta didiknya sebagai bahan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan yang keempat, guru membangun atmosfer sekolah yang sangat baik karena bisa mendukung proses selama kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima, ada guru menjaga hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, ada guru secara personal maupun saat bersama-sama mampu mengembangkan mutu dan martabat profesi dan menunjukkan kualitas lebih baik. Yang ketujuh yaitu ada guru menjaga hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Yang ke-8 ada guru secara bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang ke-9 ada guru menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pembahasan yang ke-7 kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Teknologi sering disebut sebagai sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Dalam hal pendidikan, teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Kedua hal ini semakin tak dapat dipisahkan karena perannya yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam hal kondisi yang seperti ini, teknologi berhasil menjadi media yang memungkinkan para siswa dan guru untuk melakukan proses belajar, mengajar tanpa bertatap muka sekalipun. Guru dan murid bisa melakukan proses belajar mengajar lewat video conference, mengirim tugas dan materi lewat grup chatting hingga email. Manfaat dari penggunaan teknologi pada pendidikan telah dirasakan bukan hanya oleh siswa saja, tetapi juga oleh tenaga pendidik. Adapun manfaat dari teknologi pada pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, media pendukung pembelajaran. Yang ketiga, sarana mendapatkan informasi. Keempat, media pembelajaran tanpa batas. Dan yang kelima yaitu informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Jadi, itulah manfaat yang bisa diambil dari adanya teknologi dalam dunia pendidikan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan apabila teknologi yang dipakai ini dengan secara baik dan pastinya akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Pembahasan yang ke-8 kita akan membahas tentang landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya tentang landasan profesi kependidikan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun prinsip profesi kependidikan menurut Prof. Dr. H.U. Musna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu yang pertama prinsip Tuturi Handayani, kedua prinsip belajar sepanjang hayat, ketiga prinsip mandirian dalam belajar. Sedangkan untuk teori kependidikan, menurut
Yang pertama itu menurut Yahya pada tahun 2013, profesi tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu, serta didasarkan pada norma yang berlaku. Yang kedua itu yang menurut Buhari Alma, yang mengutip Filmer dan Mill, yang dikutip Peter Jarvis, yaitu profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus. Isu terkini yang tentang profesi kependidikan yaitu yang terdapat pada kompas.com pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 4.30 waktu Indonesia Barat, yang ditulis oleh Sandra Desi Lesari dan editor Ayunda Pininta Pasi, yang dimana Kementerian Agama akan segera membuka program pendidikan profesi guru madrasah prajabatan di tahun 2023. Kemenak memastikan jika saat ini ada penyusunan petunjuk teknis pendidikan profesi guru madrasah prajabatan yang diperkirakan selesai akhir 2022. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Sei mengatakan bahwa target pelaksanaan pendidikan profesi guru madrasah prajabatan bisa dilakukan di tahun 2023. Pembahasan yang ke-9 kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan proses pendidikan untuk mencapai latar belakang manajemen sekolah, baik dari jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mengangkat manusia untuk memiliki keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, berilmu, dan bersahaja. Fungsi manajemen sekolah adalah yaitu untuk proses pengelolaan sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajar, dan mengawasinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah memposisikan, ditentukan di organisasi sekolah. Salah satu titik fokus utama kepala sekolah yaitu dalam school management unggul adalah untuk pembelajaran dengan tujuan manajemen sekolah, yang dimana menurut Supriyotno Subagir kegunaan utama dari manajemen sekolah yaitu untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan memberikan otoritas yang lebih banyak dan lebih luas kepada sekolah untuk mengelola pekerjaan. Lalu bagaimana contoh sistem informasi manajemen sekolah serta contoh pengelolaan sistem informasi manajemen sekolah? Nah, fungsi manajemen sekolah adalah yang ini, untuk memberikan sekolah kebebasan dan kekuatan yang besar dan memegang berbagai tanggung jawab dengan mengelola sumber daya sesuai dengan kondisi lokal dan secara mandiri, mendelegasikan tanggung jawab untuk mengembangkan strategi manajemen sekolah. Sekolah akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru dan memungkinkan guru untuk fokus pada lebih banyak tantangan yang akan dilewati. Adapun manfaat manajemen sekolah yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia melalui kemandirian manajemen dan inisiatif sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran untuk memberikan pendidikan di antara masyarakat sekolah dan warga dalam pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu mengembangkan responsibilitas sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap mutu sekolah. Yang keempat yaitu memperkuat persaingan sehat antara sekolah untuk tercapainya mutu pendidikan. Pembahasan yang ke-10 kita akan membahas tentang supervisi pendidikan.
Menurut Purwanto, supervisi pendidikan yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Saat dilakukan supervisi, suatu institusi pendidikan harus siap untuk mendapatkan berbagai masukan guna perbaikan di masa mendatang. Lantas, siapa saja pihak yang akan bertanggung jawab untuk melakukan supervisi atau yang berperan sebagai supervisor? Yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran di sekolah. Artinya, pihak yang akan supervisi adalah guru-guru. Yang kedua yaitu pengawas sebagai supervisor pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu penilik sebagai supervisor pendidikan di luar sekolah. Adapun tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas kinerja guru maupun sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman guru terhadap tujuan pendidikan dan fungsi pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu memudahkan kepala sekolah dalam mengontrol kegiatan guru selama pembelajaran. Yang keempat yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan kepala sekolah melalui program pengembangan dan pembinaan sekolah. Sedangkan untuk fungsi supervisi pendidikan mencakup fungsi penelitian, fungsi penilaian, fungsi perbaikan, dan fungsi pembinaan. Adapun manfaat supervisi pendidikan adalah yaitu yang pertama manfaat bagi guru. Itu kinerja guru terus mengalami peningkatan. Yang kedua, guru bisa lebih mudah berinovasi karena mendapatkan pembinaan dari supervisor. Yang kedua yaitu guru mendapatkan pengalaman baru dari supervisor, kinerja guru akan selalu terkontrol. Dan manfaat bagi peserta didik yaitu yang pertama, kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik semakin meningkat. Yang kedua, situasi pembelajaran akan semakin kondusif karena guru sudah mampu mengaplikasikan metode pengajar yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik dituntut menjadi lebih kreatif. Dan manfaat bagi sekolah yang pertama itu peningkatan kualitas pembelajaran akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan jiwa kepemimpinan kepala sekolah. Dan yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai rujukan pendidikan bagi sekolah lain karena kualitas pembelajarannya selalu mengalami peningkatan. Adapun pendekatan supervisi pendidikan yaitu yang secara umum. Yang pertama, pendekatan supervisi pendidikan secara langsung. Dan yang kedua yaitu pendekatan tidak secara langsung, dan yang ketiga yaitu kolaborasi. Pembahasan yang ke-11 kita akan membahas yaitu organisasi, profesi, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru dan untuk mengembangkan profesionalitas guru. Undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik, siapa saja yang termasuk tenaga kependidikan dan tenaga pendidik itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Energi pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswasta, tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya dan partisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Adapun tujuan organisasi profesi kependidikan menurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional, diantaranya yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang pengembangan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Adapun manfaat dari keberadaan organisasi profesi
Di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam pengembangan pendidikan. Adapun macam-macam organisasi profesi kependidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan PGRI. Yang kedua, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Ketiga, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Yang keempat, Ikatan Guru Indonesia. Yang kelima, Federasi Guru Independen Indonesia. Yang keenam, Persatuan Guru Honor Indonesia. Baik, pembahasan yang ke-12 yaitu kita akan membahas bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau yang biasa disingkat dengan BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun fungsi bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, yaitu lingkungan pendidikan, pekerjaan, norma, dan agama. Adapun jenis layanan BK terdapat 6 bidang bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama bidang pengembangan pribadi, yang kedua bidang pengembangan sosial, yang ketiga bidang pengembangan pelajar, keempat bidang pengembangan karir, kelima bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir bidang pengembangan kehidupan beragama. Adapun manfaat dari bimbingan konseling yaitu akan memberikan berbagai kemudahan kepada para siswa untuk mencapai pertumbuhan dan juga perkembangan seoptimal mungkin, selaras, serasi, dan juga seimbang dalam keseluruhan aspek diri siswa. Pembahasan yang ke-13 yaitu kita akan membahas layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah yaitu yang dibahas dalam buku ini ialah layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas inklusi, dan PSG Perkakeren. Layanan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah ini bertujuan untuk membantu serta memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Layanan khusus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik di suatu sekolah. Fungsi dari layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah ini dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pembahasan yang ke-14 yaitu pendidikan non-formal. Berdasarkan beberapa definisi pendidikan non-formal, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenisnya.
Adapun tujuan utama dari pendidikan non-formal yaitu untuk melengkapi, menambah, atau mengganti dari pendidikan formal serta memiliki fungsi penting dalam pengembangan potensi pelajar melalui penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Adapun contoh pendidikan non-formal yaitu sanggar, tempat kursus, majelis taklim, lembaga pelatihan khusus.